Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Tuhan, masih kita bisa menghirup udara yang segar, masih kita dibanguni di pada pagi hari ini. Itu semua Bapak Ibu Saudaraku karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, supaya kita mengerjakan pekerjaan yang disuruh, yang dipercayakan kepada kita. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, apapun yang kita hadapi pada saat ini, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, kita jangan pernah was-was. Karena semua itu untuk menguji iman percaya kita. Sampai seberapakah kekuatan kita, sampai seberapakah iman kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita tahu apa yang kita terima ini, supaya kita sadar apa yang kita miliki ini, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jika tidak kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan, tentu kita tetap was-was, cemas, resah. Karena apa? Karena masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi saat ini belum habis satu, sudah lagi ada datang yang lain. Tapi jika kita bersama Tuhan Yesus, kita memegang tongkatnya Yesus, tentu kita tetap kuat, karena kita tetap ditopang, tetap kita dituntun, tetap kita dibimbing, sehingga kita mampu untuk melewati tantangan demi tantangan. Jadi itu membuat kita dewasa, itu membuat kita kuat, itu membuat kita menjadi gigih dan semangat. Tanpa ada tantangan kita akan loyo, kita akan jatuh. Karena apa? Karena tantangan itulah membuat kita dewasa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di pada pagi hari ini kita juga akan membaca firman-firman kebenaran, karena firman-firman kebenaran inilah membuat kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjadi pemilik kerajaan surga itu. Jadi tidaklah cukup kita hanya mendengar saja, tidaklah kita hanya bisa ikut-ikutan saja, tapi marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran Alkitab yang kita percayai, baca, taati, lakukan dengan taat dan setia. Kita akan memperoleh apa sebetulnya yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sebelum kita membaca Bapak Saudaraku, kita terlebih dahulu mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membanguni kami di pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu peduli kepada kami, karena Engkau tidak kami ingin jadi binasa, tapi Engkau ingin kami menjadi selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari itu Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya renungan pagi kami ini Engkau tetap campur tangan siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkan video ini. Kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau rapi, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu. Itulah tujuan hidup kami, sehingga kami membuat renungan pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap campur tangan,
Walaupun mungkin ada tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi saat ini, tapi kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu menopang kami sehingga kami kuat dalam tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Apabila ada kami sakit, Tuhan Yesus, Engkau juga mengulurkan tangan-Mu, mengangkat semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami, sehingga betul-betul Tuhan, kami bisa merasakan tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku masih bisa menyempatkan waktunya untuk memutar video ini, mendengarkan video ini, supaya kita saling mengingatkan satu dengan lain. Bapak Ibu Saudaraku, mohon maaf, sangat maaf, saya bukan mengajari Bapak Ibu Saudaraku kalian, tapi saya ini hanya mengingatkan supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Karena saya rindu kita bersama-sama untuk mendapatkan mahkota kerajaan surga yang sudah dipersiapkan Tuhan. Ketika nanti Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya, kita akan dibawa ke tempat di mana Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita baca firman kebenaran, karena inilah kekuatan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita membuka Yakobus 2 ayat 14. Di sini judulnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah seperti kata manusia, kata dunia, dia mengatakan asal percaya saja, yang penting hati ini. Itu kata-kata manusia, bukanlah kata firman kebenaran. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentulah firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepadaku, jika engkau menyayangi aku, engkau kerjakan pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, jadi kita ada tugas. Jadi tidak cukup hanya beriman saja, tidak cukup hanya percaya saja. Di sini katanya ayat 14 mengatakan kepada kita, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi sini jadi pertanyaan, dipertanyakan kepada kita, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi semuanya tidaklah cukup hanya perkataan saja. Selamat jalan saudaraku, makanlah dengan kenyang, pakailah pakaian yang panas supaya kamu jangan kedinginan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa, hanya perkataan saja. Apakah gunanya itu? Itu kata Rasul Paulus mengatakan kepada kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi katanya demikian jugalah seperti iman kita. Jika tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita harus berbuat, harus berbuah, harus menjadi contoh, harus menjadi terang terhadap keliling kita. Jadi Bapak Saudaraku,
tidaklah gampang untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya banyak manusia saat ini membuat kebenaran diri sendiri karena tidaklah gampang untuk menjadi pelaku firman. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi tidak cukup percaya saja, tidak cukup kita hanya percaya Tuhan itu hanya satu. Setan-setan pun katanya percaya, bahkan dia ketakutan. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, setan-setan pun percaya. Jadi banyak mengatakan, yang penting hati ini, percaya saja. Itu dunia mengatakan. Jadi itu Bapak Saudaraku bukanlah kebenaran, tapi itu untuk menina bobokkan kita, supaya kita tidak mau membaca Alkitab, firman-firman kebenaran ini, supaya kita buta akan jalan-jalannya Tuhan, supaya kita akan digiring bersama-sama penghuni dunia ini ke api neraka. Memang enak saudaraku, enak nina bobokan, nina bobo, bobo sayang, digaruk-garuk punggung kita saudaraku, enak, nyaman, enak, ngantuk kita saudaraku. Tapi jika kita berjalan dalam kebenaran, ada tantangan saudaraku, ada tugas yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak saudaraku, makanya dari Adam sampai saat ini saudaraku, manusia tetap belot. Sudah ada pun petunjuk, belot. Sudah ada pun Nabi Nuh bikin begitu luar biasa memusnahkan manusia, tetap juga belot. Sudah datang Yesus ke dunia juga untuk memberikan contoh, dia disalib di kayu salib untuk menembus dosa kita, juga belot. Karena Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Tapi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah kita. Tidak siapa-siapa. Tidak gereja, tidak hamba Tuhan, tidak keluarga, tidak saudara kita, tapi diri kita. Karena Bapak Saudaraku, keselamatan itu tidaklah bisa membonceng dan dibonceng. Kita menentukan arah tujuan kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, jangan kita sempat dipengaruhi sekeliling kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal ini. Makanya saudaraku, mari kembali kepada originalnya, kepada aslinya, yaitu Alkitab, seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kita ini tidak dibelot-belotkan, supaya kita jangan nina-bobokkan, supaya kita jangan hanya merasa saja, tapi kita betul-betul mendapatkan seturut apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 19 tadi mengatakan kepada kita, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi pertanyakan kepada kita, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah? Jadi kita melihat Bapak kita Abraham juga tidak hanya hidup dengan iman, tapi dia juga harus dengan perbuatan, di mana dia mempersembahkan anaknya si Ishak. Bayangkan Bapak Saudaraku, jika kita pihak Bapak Abraham ini, bagaimanakah iman percaya kita? Bagaimanakah keyakinan kita? Bagaimanakah kepercayaan kita? Bagaimanakah ketaatan kita?
tentu sangatlah diragukan. Tak usah pun dulu anak kita yang diminta Bapak Saudaraku tentang memilih jodoh saja, tentang pekerjaan saja, banyak kita bergeser dengan iman percaya kita. Ini diminta anak satu-satunya, tidak ada duanya. Tapi Bapak Abraham menuruti apa yang dikatakan Tuhan kepada Bapak Abraham, sehingga lakukan iman itu dia lakukan dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi itulah contoh Bapak Saudaraku, itulah gambar Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus sudah membuat patron, gambar-gambar, supaya kita itu jangan kita hanya cukup percaya saja. Jangan kita mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak ada bedanya. Tuhan, Tuhan kita bilang, tapi kita tidak ada buahnya. Jadi Bapak Saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Ayat 21 tadi, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kita melihat Bapak Abraham karena dia taat dan setia, sehingga dia dibilang adalah, karena itu Abraham disebut sebagai sahabat. Sahabat itu kawan kompak. Kawan kompak itu adalah mengerti hati bapa dan hati anak, karena sudah satu roh, karena sudah sehati. Jadi kita juga Bapak Saudaraku harus kita melakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu satu hati dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus, supaya kita menyatu. Jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak menyatu. Tentu kita mengandalkan kekuatan kita, tentu kita mengandalkan kehebatan kita, tentu kita mengandalkan kepintaran kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita ini? Jika kita hanya mengandalkan kepintaran kita di dunia ini saja, kita bukannya hidup seterusnya di dunia ini saja, tapi kita numpang di dunia ini. Tapi kita hidup kekal, yaitu hidup kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita ini kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan dibola-bolakan dunia ini. 24 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Lakukanlah seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita melihat bagaimana Yesus mengatakan kepada kita supaya kita jangan hanya mengatakan Tuhan, Tuhan. Kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan,
kita merasakan kita ini sudah melakukan sesuatu turut dengan kehendak Tuhan, kita merasakan kita ini sudah selamat. Padahal kita melihat bagaimana di sini tadi kita ulangi lagi, sering kita ulang-ulangi supaya kita ingat apa kata firman Tuhan. Di sini kita melihat, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi di sini kita melihat Matius 7 ayat 19. Jadi kita ibaratkan pohon yang sudah tumbuh. Jadi Tuhan mengharapkan kita berbuah lebat, menyukai banyak orang. Jadi kita tidak cukup untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Makanya sini tadi katanya ayat 19 mengatakan kepada kita, Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kita mengenal mereka. Jangan kita melihat, rajin kali si anu ke gereja ya, rajin kali dia pertamayangan ya. Belum tentu. Kita melihatnya dari buahnya, bukan karena kerajinannya, tapi dari buahnya. Bukan karena dari namanya, tapi adalah dari buahnya. Dari buahnya kelihatan. Walaupun mungkin hamba Tuhan itu dengan luar biasa, wah, tapi buahnya kelihatan. Jadi tidak bisa kita memandang hanya sekejap saja. Tidak bisa kita memandang dengan pandangan mata kita saja, tapi kita melihat dari buahnya apakah yang dilakukan. Maka kita melihat di sini ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan kita tiap hari berseru, mungkin 24 jam berdoa Tuhan, Tuhan, Tuhan berseru saja. Bukan itu Tuhan mau. Tuhan mau kita itu berbuah. Makanya kita melihat seperti yang kita lihat itu, simbol kita adalah salib. Simbol kita adalah salib. 1 ke atas, 2 kiri kanan. Itu membuktikan kita peduli sesama kita manusia. Barulah kita katakan Tuhan. Jika kita tidak peduli sesama manusia, bagaimana kita membuktikan bahwa ada Tuhan di dalam hati kita? Bahkan Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti sesama manusia. Bahkan katakannya, doakanlah musuh-musuhmu, berkati dia. Berarti sesama manusia. Bahkan Tuhan mengatakan juga kepada kita, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku penjara, ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Dan orang baik itu menanyakan, kapan engkau telanjang, kapan engkau haus, kapan engkau lapar, kapan engkau sakit, kapan engkau penjara, aku menjenguk engkau. Yesus mengatakan, apa yang kau berbuat yang paling hina kepada saudaraku, itulah kepada diriku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, tentu ada tandanya, ada buahnya. Tidak cukup kita hanya membela diri kita sendiri saja. Saya adalah Tuhan, tapi kita tidak peduli kepada sesama kita manusia. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Bukan cukup percaya saja, bukan cukup hanya beriman saja, bukan cukup hanya hati ini saja kita mengatakan. Yang penting hati ini. Apalah masalahnya, keluar masuk itu, makan makanan apa itu, apalah itu. Yang penting hati kita ini. Apalah perbuatan itu tidak perlu. Yang penting hati kita ini.
itu arti kita membodoh-bodohi, menipu diri sendiri, Bapak Saudara. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Apakah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, cukup kau percaya saja? Apakah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, cukup engkau hanya beriman saja? Tentu kita berbuat. Tentu kita itu bertindak. Tentu kita itu bekerja. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Pada hari terakhir banyak yang ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan Bapak Saudaraku, sempat nanti kita sudah rajin beribadah, sudah menyumbang ke gereja, sudah membangun gereja, tapi nanti Tuhan mengatakan enyahlah. Karena Tuhan mau diri kita, bukan uang kita. Tuhan mau diri kita. Itu Tuhan mau. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus sadar kita ini sudah dibeli. Kita sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Jika kita mengetahui bahwa kita ini sudah lunas dibayar, jangan kita itu mengatakan tenang saja. Yang penting kita beriman. Yang penting kita percaya. Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan demikian, tentu kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita dibeli bukan hanya untuk kesembuhan. Kita dibeli bukan hanya untuk diberkati. Kita dibeli bukan untuk menikmati dunia ini. Kita dibeli untuk melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan menuntun kita bagaimana jalan arah menuju kehidupan yang kekal itu. Ya memang Bapak Saudaraku, karena kita numpang di dunia ini tentulah tidak enak jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Makanya Tuhan arahkan, diberikan penolong. Jadi kita tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan kehebatan kita, tidak dengan kegigihan kita, tapi kita dituntun, diarahkan, yaitu dengan Roh Penolong. Apakah Roh Penolong itu Bapak Saudaraku? Kita lihat di mana sini kita melihat di Yohanes 14 Saudaraku. Yohanes 14 ayat 15 katanya begini Saudaraku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jika kita berpikir secara daging Saudaraku, bagaimana kita mengikuti perintah-perintah Tuhan? Selangkan memikirkan hal-hal dunia ini saja Bapak Saudaraku, banyak orang stres. Memikirkan kehidupan dalam dunia ini saja Saudaraku, banyak orang putus asa. Memikirkan kehidupan sekolah anak-anak bahkan dan sebagainya, banyak orang stres. Bagaimana pula kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Jadi itu jika kita pakai dengan pikiran kita. Tuhan beri penolong. Jadi jangan dengan kekuatan kita. Kita hidup dalam dunia ini, jangan kita andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu sekejap saja, tapi jika Tuhan memberi penolong, kita akan dituntun sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Yohanes 14 ayat 15 mengatakan kepada kita tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Penolong itulah menyertai kita selama-lamanya.
sampai kita meninggalkan dunia ini Bapak Saudara. Dia akan menuntun kita, dia akan menggiring kita sampai kita pada rumah Bapa. Jadi apa roh penolong itu? Yaitu ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, karena ada roh Tuhan menyertai kita, membimbing kita, sehingga gelombang-gelombang dalam dunia ini kita kuat, bisa kita lewati semuanya karena ada roh penolong. Bagaimana jalan menuju sasaran mendapatkan kehidupan yang kekal itu, bagaimanapun itu tantangan, masalah, gelombang yang kita hadapi, kita mampu. Karena apa? Karena ada roh penolong. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan logika kita, jangan kita mengandalkan pikiran kita. Marilah kita kerjakan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, supaya kita itu betul-betul mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Jangan kita pikir mana mungkin dalam Alkitab itu ya, saya kan ada tanggung jawab, ada istri, anak-anak, ada keluarga saya harus kita tanggung jawab. Jangan mengatakan seperti itu Saudaraku, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jangan kita gara-gara anak kita menjauh dari Tuhan, jangan dari gara-gara istri kita menjauh dari Tuhan, jangan dari gara suami kita menjauh dari Tuhan, jangan karena harta kita menjauh dari Tuhan, jangan perkara-perkara dunia ini kita menjauh dari Tuhan, tapi utamakanlah Tuhan setiap saat, supaya kita ini dituntun Tuhan dan roh Tuhan bekerja dalam hati kita, sehingga dia akan menuntun sampai kita nanti tiba pada saatnya, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu Bapak Saudaraku, tidak gampang seturut apa yang perkataan manusia. Asal percaya saja, asal beriman saja, kamu akan selamat. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, karena waktu kita sudah habis, di mana sudah setengah jam lewat, karena waktu yang diberikan kepada kita hanya setengah jam. Jadi itu semua Saudaraku, kita lanjut besok kembali di judul yang berbeda. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman kebenaran, walaupun mungkin itu banyak tantangan, banyak masalah di situ yang kita hadapi, tapi undanglah Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu hanya, tidak ada pilihan lain, hanya jalan satu-satunya adalah firman kebenaran. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.